Carilah istri yang pintar, jangan yang susah untuk diajak pintar, karena dia akan mengajari anak-anak kita. Dia akan mengajari anak-anak kita. Dia akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Dia akan memberikan saran-saran terhadap kelakuan dan juga keputusan-keputusan kita. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, wanita-wanita cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Senin 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Umdatul Ahkam fima ittafaqa alaihi Al-Bukhari wa Muslim, yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, ulama Islam abad ke-6 Hijriah rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, para kaum muslimin jamaah Masjid Al-Faruq Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masuk kepada bab yang baru,
bab yang kelima. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis kitab Umdatul Ahkam Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala berkata, babul ghusli minal janabah, bab mandi junub. Dan al-ghuslu atau mandi secara bahasa adalah jarayanul ma'i 'alal a'dha, mengalirkan air pada tubuh atau aliran air pada anggota-anggota tubuh. Adapun secara istilah syariat, isti'malul ma'i at-tuhuri fi jami'il badani ala wajhin makhsus, memakai air yang suci pada seluruh tubuh sesuai dengan sifat yang khusus. Ini adalah pengertian mandi junub secara istilah syariat. Isti'malul ma' at-tahur fi jami'il badani ala wajhin makhsus, memakai air yang suci pada seluruh tubuh dengan sifat yang khusus. Sifat yang khusus maksudnya adalah tata cara yang khusus. Dan air yang dipakai di sini adalah air yang suci, yang tidak terkena najis. Dan air yang dipakai tersebut dikenakan kepada seluruh anggota tubuh dengan cara-cara yang khusus. Adapun perkataan penulis minal janabah, dari janabah, bahasa Indonesianya junub, bahasa Arabnya al-janabah. Apa pengertian al-janabah? Hiya ma aujaba ghuslan li'inzalin au jima'in. Al-janabah adalah yang mewajibkan mandi, baik karena keluar air mani atau karena berjima. Yang mewajibkan mandi baik karena keluar air mani atau karena berjima, yaitu hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Summiya bidzalika imma li'anna al-ma'a ba'da mahallahu wa janabahu. Mengapa junub dinamakan janabah dalam bahasa Arab? Karena air menjauhkan keadaannya. Menjauhkan dalam bahasa Arabnya janabah. Karena akibat air menjauhkan keadaannya. Ini mengapa junub dinamakan janabah. Li'annal ma'a ba'da mahallahu wa janabahu. Karena air menjauhkan keberadaannya dan juga menjauhkan keadaannya. Atau li'annal junuba yajtanibu ma la yajtanibuhu tahir. Nah, sebab yang kedua, mengapa orang junub dinamakan junub? Karena orang yang sedang junub menjauhi sesuatu yang tidak dijauhi oleh orang-orang yang sedang suci. Karena arti junub itu janabah, menjauhi. Karena orang yang sedang junub menjauhi sesuatu yang tidak dijauhi oleh orang yang sedang suci atau dalam keadaan suci. Orang junub tidak bisa sholat sebelum suci. Orang junub tidak bisa
membaca Al-Quran sebelum suci. Ya. Nah, ini yang disebut dengan junub, sesuatu yang mewajibkan mandi disebabkan karena keluarnya air mani atau karena berjima. Itulah yang disebut dengan junub. Kita baca hadis yang ke-31. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam laqiyahu fi ba'd turuqil madinati wa huwa junub. Qala فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة رضي الله عنه قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المسلم وفي رواية المؤمن لا ينجس. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertemu dengannya di salah satu jalan kota Madinah. Ketika itu dia dalam keadaan junub. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, aku menghindar dari beliau dan pergi untuk mandi. Aku lantas menemui beliau. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Di mana kamu tadi wahai Abu Hurairah? Aku tadi sedang junub, karena itu aku enggan duduk denganmu dalam keadaan tidak suci." Jawab Abu Hurairah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Maha suci Allah, sesungguhnya orang muslim, dalam riwayat lain mukmin, tidaklah najis. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu biografinya sudah kita pelajari pada hadis yang kedua, tapi tidak mengapa kita mengulangnya. Nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi. Beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah, pada tahun terjadinya peperangan Khaybar. Dan setelah masuk Islam beliau langsung ikut perang Khaybar. Kemudian setelah itu beliau melazimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sangat perhatian terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersaksi akan kegigihan Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam mengumpulkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang notabene-nya sahabat Nabi yang juga banyak meriwayatkan hadis berkata tentang Abu Hurairah, "Kunta al-zamana li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa a'lamana bi hadithi." Engkau wahai Abu Hurairah orang yang paling selalu bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan paling mengetahui terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, sekaliber Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Abu Hurairah seperti itu. Dan begitu juga bapaknya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata seperti perkataan yang dikatakan oleh anaknya. Makanya para ulama setelah itu seperti Imam Bukhari rahimahullah berkata, "Kana Abu Hurairah radhiyallahu anhu ahfadha man rawal haditha fi asrih." Adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu orang yang paling hafal terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di zamannya. Beliau yang paling banyak periwayatannya terhadap sahabat Rasul terhadap hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau digelari aktsarus sahabati riwayatanil hadis 'alal itlaq. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak.
Dan disebutkan oleh para ulama beliau mempunyai hadis 5.374 hadis. Ini bukan hanya hafal matannya ya, tetapi juga perawi-perawinya yang beliau riwayatkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wafat pada tahun 57 Hijriah. Baik. Kemudian adapun makna hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengannya di salah satu jalan kota Madinah. Ketika itu dalam keadaan junub. Sudah kita katakan junub tadi apa? Junub apa? Secara istilah syariat, sesuatu yang mewajibkan mandi, ya, karena keluarnya air mani atau karena berjima. Itulah junub. Jadi kalau orang bertanya apa itu junub? Junub adalah sesuatu yang mewajibkan mandi karena keluarnya air mani atau karena berjima. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku menghindar. Di dalam hadis disebutkan fa in khanastu. Aku menghindar, bahasa Indonesianya, dari beliau. Fan khanastu minhu. Makanya di dalam surat An-Nas kan kita baca min syarril waswasil khannas. Diambil dari kata-kata ini, khanasa yakhnasu, yang artinya yaitu pergi dan bersembunyi. Pergi dan bersembunyi. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan junub bertemu dengan Rasulullah, beliau malah bersembunyi, tidak ingin bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pergi untuk mandi. Ya. Mandi di sini mandi junub. Kemudian aku lantas menemui beliau. Setelah mandi beliau menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di mana kamu tadi wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu?" Kemudian Abu Hurairah berkata, "Aku tadi sedang junub. Karena itu aku enggan duduk-duduk bersamamu dalam keadaan tidak suci," jawab Abu Hurairah. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, "Subhanallah." Bahasa Indonesianya, Maha Suci Allah. Apa artinya dan apa maknanya Subhanallah? Para ulama mengatakan tanzihan lillahi an kulli ma la yaliqu bi jalalih. Mensucikan Allah terhadap sesuatu yang tidak pantas untuk keagungan Allah, untuk kesucian Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mengucapkan subhanallah. Itu makna dari subhanallah. Dan subhanallah ini dipakai biasanya untuk sesuatu yang membantah, untuk yang mengkejikan Allah. Seperti misalkan ada orang mensyirikkan Allah, maka kita mengucapkan subhanallah amma yusyrikun. Maha suci Allah atas apa yang telah mereka syirikkan. Ya. Subhanallahi wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang telah mereka sifati untuk Allah. Jadi kata subhanallah adalah untuk mensucikan Allah dari setiap yang tidak layak untuk Allah, untuk keagungan Allah. Jadi ucapan subhanallah sebenarnya bukan ucapan takjub. Ada sesuatu yang bagus, kita ucapkan subhanallah. Boleh enggak itu? Boleh saja, tetapi lebih banyak dipakai untuk ucapan yang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini terjadi karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW takjub tentang keyakinan Abu Hurairah bahwasanya beliau meyakini kalau sedang junub maka merasa najis, sehingga mengapa harus bersembunyi dari beliau. Makanya beliau mengucapkan subhanallah, ya, karena beliau merasa aneh dengan keyakinan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang merasa najis karena sedang junub, yang akhirnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau pergi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersembunyi, tidak mau bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang menyebabkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertasbih.
Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innal muslima wa fi riwayat al mu'mina, sesungguhnya seorang muslim, dalam riwayat yang lain seorang mukmin. Apa bedanya muslim dengan mukmin? Kalau disebutkan dua-duanya seperti ini, maka sama. Muslim ya mukmin, mukmin ya muslim. Jadi saya seorang muslim, itu berarti saya seorang muslim dan mukmin. Atau saya seorang mukmin, itu berarti saya seorang mukmin dan muslim. Sama kalau disebutkan satu. Tapi kalau disebutkan saya mukmin dan muslim, nah kalau dua-duanya disebutkan, berarti mukmin adalah berkeyakinan hati, muslim mengerjakan amaliyah-amaliyah lahiriah seperti 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Itu artinya apa? Muslim. Paham bedanya sekarang? Ya, kalau saya katakan saya muslim saja, saya sebutkan itu, maka ini mencakup ke rukun iman dan rukun Islam. Atau saya ucapkan saya muslim, begitu saja, maka ini mencakup rukun Islam dan rukun iman. Paham ini? Tapi kalau saya katakan saya muslim dan mukmin, maka muslim adalah seorang yang mengerjakan rukun Islam, amalan-amalan lahiriah. Sedangkan mukmin adalah seorang yang berkeyakinan di dalam hati tentang rukun-rukun iman. Nah, itu bedanya ya. Innal muslim, muslim artinya adalah seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Ya, muslim adalah seorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara menjadikan Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Atau bahasa Arabnya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak diibadahi, tunduk patuh dan taat hanya kepada Allah. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah yang disebut dengan muslim. Taib. Kemudian di sini disebutkan subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya seorang muslim, dalam riwayat lain mukmin tidaklah najis. Artinya seorang muslim apabila dalam keadaan junub maka dia tidak najis. Ya, dia tidak najis. Kenapa? Karena akidahnya suci. Mungkin dia dalam keadaan junub tidak bisa mengerjakan sholat, tidak bisa membaca Al-Quran, tetapi akidahnya suci, makanya dia tidak najis. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini? Satu, istihbabut taharah inda mulabasatil umuril azimah. Dianjurkan bersuci saat mengerjakan perkara-perkara yang besar, seperti ke majelis ilmu bersuci, seperti beribadah bersuci, dianjurkan berdoa bersuci, dalam keadaan suci dianjurkan. Yang kedua, istihbab ihtirami ahli al-fadl wa tawqirihim wa musahabatim ala akmalil hayat. Anjuran menghormati orang yang dimuliakan, menghormati mereka, menemani mereka dalam keadaan dan penampilan yang paling pas, yang paling sempurna. Ini kalau seandainya
bertemu dengan seorang yang mulia, para ulama, para tuan guru, ya, maka dianjurkan dalam keadaan yang paling mulia, dalam keadaan yang bagus. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, berpakaianlah yang baik saat kalian pergi ke masjid. Sebagaimana juga Jibril alaihissalam ketika berubah menjadi manusia bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Rambutnya tersisir rapi, pakaiannya putih, bersih, ya, maka dianjurkan. Ini termasuk daripada faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang ketiga, ta'khirul ightisali an awwali waqti wujubih. Mengakhirkan mandi dari awal waktu kewajibannya. Boleh. Misalkan pian junub karena berjima jam 10 pagi. Kemudian jam 10 pagi, setengah 11 ke pasar aja dulu. Boleh tidak? Nggak usah mandi? Boleh. Mengakhirkan mandi dari awal waktu kewajiban junub. Kapan mau mandinya? Sebelum sholat mandi. Ini boleh mengakhirkan, ya, mengakhirkan. Yang keempat, jawazu tasarrufil junubi fi hawaijihi qabla an yaghtasil. Bolehnya seorang junub mengerjakan keperluan-keperluannya sebelum mandi. Imam Bukhari memiliki bab di dalam kitab sahihnya mengatakan babun al-junubu yakhruju wa yamshi fis suqi wa ghairihi. Bab orang junub boleh pergi berjalan di pasar dan selainnya, boleh. Ya, boleh ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi berjualan dulu, nyar mandi, kadang ketahuan jual. Ya, boleh ini. Taib. Itu 4 faedah dari hadis ini. Taib. Sekarang kita baca hadis yang selanjutnya ke-32. Qala al-musannif rahimahullah عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه 3 مرات ثم غسل سائر جسده. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mandi junub, maka beliau membasuh kedua telapak tangannya lantas berwudu seperti wudu untuk salat, kemudian menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya hingga manakala beliau merasa yakin bahwa beliau telah membasahi kulit kepalanya, beliau mengguyurnya dengan air sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh anggota tubuhnya yang lainnya. Hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan poin pertama dari hadis ini adalah yaitu biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan sama seperti Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Aisyah radhiyallahu anha sudah kita pelajari hadisnya, yaitu pada hadis yang pada hadis yang ketiga, ya, hadis yang ketiga. Kita baca sedikit biografi yang kita bisa ambil dari seorang Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah Ummul Mukminin. Ummul Mukminin gelar untuk istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibundanya orang beriman.
Mengapa istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai ummul mukminin? Karena dua hal. Yang pertama yaitu bagaikan ibu bagi seorang muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi hidayah, menjelaskan jalan kebenaran. Ya. Maka istri beliau adalah ibundanya orang beriman. Disebut juga ummul mukminin karena ibundanya orang beriman, dikarenakan tidak diperbolehkannya kaum beriman menikahi istri-istri Nabi sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan gelar ummul mukminin berdasarkan ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa azwajuhu ummahatuhum, yang artinya dan istri-istri beliau Nabi Muhammad SAW adalah ibundanya orang beriman. Surat Al-Ahzab ayat 6. Nama lengkap beliau Aisyah binti Abi Bakar. Abu Bakar namanya adalah Abdullah. Jadi Aisyah binti Abdillah bin Uthman bin Amir Al-Qurashi At-Taimi radhiyallahu anha. Dan beliau dilahirkan dalam keadaan Islam. Maksudnya bapak ibunya muslim muslimah. Keluarlah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini adalah keistimewaan tersendiri di antara para sahabat Nabi. Karena ada sebagian sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang dilahirkan dalam keadaan bapak ibunya masih kafir. Ya, belum masuk Islam. Baru setelah itu bapak ibunya masuk Islam. Nah, Aisyah radhiyallahu anha tidak. Beliau tidak pernah merasakan kekufuran. Bapak ibunya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ummu Rumman radhiyallahu anha, Asma, istri Abu Bakar As-Siddiq, dalam keadaan muslim muslimah kedua-duanya. Makanya beliau wulidat fil Islam, dilahirkan dalam keadaan beragama Islam. Dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah setelah kematian Khadijah dan sebelum menikahi Saudah binti Zam'ah. Setelah Khadijah radhiyallahu anha meninggal, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah. Setelah beliau menikah dengan Aisyah, baru beliau menikah dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha wa radhaha. Saat itu ketika beliau dinikahi, umur beliau adalah umur 6 tahun, umur Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian beliau berhijrah ke kota Madinah dan saat itu umur beliau 9 tahun. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat umur Aisyah baru 18 tahun. Ya, baru 18 tahun. Ada faedah menarik dari kawan saya yang sudah berpoligami. Beliau mendapatkan faedah dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, jika engkau ingin menikah lagi, carilah istri yang berumur muda, dan setelahnya pasti engkau akan dicela orang. Biarkan orang mencela, tapi engkau akan merasakan nanti faedahnya. Faedahnya salah satunya yang dirasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada yang merawatnya dan yang merawatnya masih muda. Dan itulah faedah jika menikah yang kedua, ketiga, keempat, cari yang lebih muda agar ada yang merawat. Yang kalau ini ilmu aja, lo nggak ada wanita. Ya. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan beliau termasuk
orang yang cerdas. Nah, ini sering saya nasihatkan. Carilah istri yang pintar. Jangan yang susah untuk diajak pintar. Karena dia akan mengajari anak-anak kita. Dia akan mengajari anak-anak kita. Dia akan memberikan nasihat-nasihat kepada kita. Dia akan memberikan saran-saran terhadap kelakuan dan juga keputusan-keputusan kita. Seperti Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha, wanita-wanita cerdas. Jangan wanita-wanita yang tidak cerdas, terutama dalam perihal agama, yang pintar dalam perihal agama. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, fadlu Aisyata 'ala nisa ka fadli tsaridi 'ala sa'iri ta'am. Keutamaan Aisyah di atas wanita seluruhnya seperti keutamaan makanan sarid di atas seluruh makanan. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i, berkata, "Kanat ahsanan nasi ra'yan fil 'ammah." Aisyah radhiyallahu anha, beliau paling bagus sarannya untuk hukum manusia secara umum. Artinya pandangannya itu luas, dibarengi dengan ilmu agama. Tadi saya baru dapat cerita, ada seorang istri tidak mau punya anak karena merasa kalau punya anak, sekarang kita belum punya apa-apa. Mungkin menurut dia rumah belum punya atau apa belum punya apa-apa menurut dia. Maka ini adalah salah satu contoh perempuan yang kurang pintar agama. Kenapa? Karena setiap anak dan setiap manusia mempunyai rezekinya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang rezeki, yang mana orang tua takut kalau seandainya punya anak nanti dia akan mengurangi rezeki orang tua. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Miskinnya belum jadi, baru takut. Khasyata imlaq. Ya. Karena takut miskin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Nahnu narzuquhum wa iyyakum." Ingat, kami yaitu Allah yang akan memberikan rezeki kepada anak-anak kalian dan juga kepada kalian wahai para orang tua. Pada ini ayat surat Al-Isra ayat 31, Allah mendahulukan, kalau masih takut kemiskinan, ingat kami yang memberikan rezeki kepada anak kalian dan kepada kalian wahai para orang tua. Itu Al-Isra ayat 31. Di sana ada lagi surat Al-Isra Al-An'am ayat 151. La taqtulu auladakum min imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena terjadi kemiskinan. Lihat nih. Miskinannya jadi memang sudah ada. Kalau tadi baru takut. Tapi apa kata Allah? Jangan kalian bunuh itu. Nahnu narzuqukum. Kami yang memberikan rezeki kepada kalian wahai para orang tua. Kalau tadi masih ditakutkan, Allah mendahulukan kepada anak memberikan rezekinya. Tapi kalau seandainya sudah benar-benar miskin memang, maka Allah mendahulukan memberikan rezeki kepada orang tua dan juga kepada anak-anak kalian. Wa iyyahum. Jadi jangan takut punya anak. Dan itu akibat pemikiran orang perempuan yang tidak
tidak apa? Memiliki kepintaran agama. Makanya hati-hati ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang mau menikah lagi, hati-hati. Taib para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, adzan kah sudah? Taib, silakan adzan dulu. Kita lanjut. Itu tadi biografi dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian di dalam terjemahannya disebutkan Aisyah radhiyallahu anha menuturkan bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mandi junub. Ini hendak berarti ya. Belum mandi, hendak. Ya. Karena kalau kita lihat bahasa Arabnya kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghtasala adalah Rasulullah SAW jika sudah mandi. Kalau terjemahan letternya kan begitu. Tapi sebenarnya jika ini maksudnya adalah hendak mandi, bukan sesudah mandi ya. Maka beliau membasuh kedua tangan. Kalau bahasa letterlek hadisnya kedua tangan, tapi yang dimaksud kedua telapak tangannya. Ini sudah benar ini terjemahannya. Ya, kedua telapak tangannya. Kenapa dibasuh kedua telapak tangan? Ada dua sebab. Salah satunya mungkin pada waktu itu tangannya kotor, ya, telapak tangannya kotor. Sebab yang kedua adalah mungkin karena bangun tidur. Dan karena bangun tidur itu kan biasanya kita tangannya kemana-mana, kata Rasulullah SAW. Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Dia tidak tahu tangannya itu bermalam di mana saat tidur. Apakah di belakang, di depan, ya. Makanya disyariatkan setelah tidur, terutama malam, untuk membasuh kedua telapak tangan sebelum mengerjakan sesuatu. Entah itu berwudu, entah itu mandi junub, maka sebelum apapun membasuh kedua telapak tangan. Dan alhamdulillah di zaman sekarang ada sabun, pakai sabun agar lebih bersih. Maka beliau membasuh kedua telapak tangannya lantas berwudu seperti wudu untuk sholat. Kemudian menyela-nyela rambutnya. Menyela-nyela di sini maksudnya adalah bi asabi'i yadayhi allati adkhalaha fil ma. Dengan jari jemari tangannya yang beliau masukkan ke dalam air. Ya. Menyela kedua rambutnya dengan kedua tangannya. Maksudnya yang jari jemari beliau yang beliau masukkan ke dalam air. Di dalam riwayat Muslim disebutkan begini, "Tsumma ya'khudhul ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli syar." Kemudian beliau mengambil air, kemudian beliau memasukkan jari jemarinya ke pokok-pokok rambut. Tujuannya apa? Untuk melembutkan rambut dan membasahi rambut, dan juga seluruh kulit rambut kepala beliau itu terbasahi. Ingat ya, tujuannya membasahi seluruh kulit rambut kepala. Ya, membasahi seluruh kulit rambut kepala. Manakala beliau merasa yakin bahwa beliau telah membasahi kulit kepalanya, beliau mengguyurnya dengan air sebanyak 3 kali. Mengguyur artinya seperti biasa mengguyur dengan air sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh anggota tubuh yang lainnya. Maksudnya anggota tubuh yang lainnya selain kepala. Sebenarnya tata cara mandi cukup seperti itu saja. Membasuh kedua telapak tangan, kemudian membasahi telapak tangan dan menyela-nyela, lalu siram-siram, selesai. Nah, pakai sampo, pakai sabun apabila, maka pada saat itu terserah ya. Tapi urusan junubnya sudah terangkat, hanya dengan seperti itu sudah cukup. Paham ya? Untuk membersihkan tubuh lagi, maksudnya mewangikan bau badan kita, maka silahkan memakai sampo dan memakai sabun mandi. Nah, taib. Kita baca hadis selanjutnya, hadis yang ke-33. Wa kanat taqulu kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min ina'in wahid
naghtarifu minhu jami'an. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku pernah mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu bejana dan kami menciduk air dari bejana itu berbarengan. Apa maksudnya menciduk air? Maksudnya mengambil air dengan tangan kami bersama-sama. Dan ini menunjukkan bahwa Aisyah radhiyallahu anha bukan ingin menampilkan bahwa beliau vulgar dengan Rasulullah, tidak. Tetapi beliau ingin menetapkan bahwa tata cara mandi itu aku ketahui karena aku pernah mandi bersama dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata cara mandi yang aku sebutkan tadi aku ketahui dengan baik dan benar karena aku pernah mandi bersama Rasulullah SAW. Bukan ingin vulgaran seperti yang terjadi di zaman sekarang, menceritakan malam pertama, menceritakan ataupun di video berpelukan, bermesraan. Ya, ini sangat tercela dalam agama Islam. Sangat tercela dalam agama Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyarin nasi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdhi ila imra'atihi wal mar'atu tufdhi ilaihi summa yanshuru sirraha." Sesungguhnya orang yang paling buruk kedudukannya hari kiamat adalah seseorang laki-laki bergaul dengan istrinya, istrinya melayani suaminya, kemudian ia sebarkan hal tersebut. Ini bukan hanya disebarkan tetapi di tempat live gitu. Diperlihatkan berpelukan, berciuman. Ini tidak diperbolehkan. Ya. Nah, hadis yang ke-34. Qala al-musannif rahimahullah عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. Maimunah bin Al-Harith binti Al-Harith, itu keliru terjemahannya, yang benar adalah binti. Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku meletakkan air untuk mandi janabah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lantas menuangkan air dengan tangan kanannya pada tangan kirinya sebanyak 2 atau 3 kali. Beliau lalu membasuh kemaluannya. Beliau menepukkan tangan pada tanah atau tembok sebanyak 2 atau 3 kali. Beliau lantas berkumur-kumur memasukkan air ke dalam hidung, membasuh wajah dan kedua lengannya. Beliau kemudian mengguyurkan air di atas kepalanya, lantas membasuh anggota tubuhnya yang lain. Beliau lalu menjauh dan mencuci kedua kakinya. Maimunah radhiyallahu anha berkata, aku lantas mendatangi beliau dengan membawa kain, akan tetapi beliau tidak menghendakinya. Beliau kemudian mulai mengusap air dengan kedua tangannya. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Maimunah. Maimunah adalah istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Maimunah radhiyallahu anha, nama lengkap beliau, sebentar, Maimunah binti Al-Harith bin Hazan
Al-Hilaliyah binti Al-Harith bin Hazan Al-Hilaliyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummul Mukminin, dan saudari beliau adalah Lubabah Al-Kubra Ummul Fadl. Lubabah Al-Kubra Ummul Fadl, dan juga Abdullah Ummul Fadl dan Ummu Abdillah. Kedua-duanya adalah anak dari Al-Abbas. Jadi apanya itu? Al-Abbas itu paman Nabi. Ya, Al-Abbas itu paman Nabi. Kemudian melahirkan anak Abdullah. Melahirkan anak lagi Al-Fadl. Melahirkan anak lagi Lubabah. Melahirkan anak lagi Maimunah. Berarti apanya Nabi itu? Sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi beliau adalah sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-7 Hijriah. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umratul qadha. Umrah atas tidak jadinya pada tahun ke-6 Hijriah. Kan tahun ke-6 Hijriah beliau ingin, jadi ceritanya gini, 5 tahun Nabi berhijrah ke kota Madinah, kemudian beliau bermimpi pergi ke Mekah, para sahabatnya bermimpi pergi ke Mekah, saking rindunya kadang-kadang termimpikan. Ya, saking rindunya kadang-kadang termimpikan. Kemudian tahun ke-6 Nabi dan para sahabatnya pergi ke kota Mekah dalam rangka berhijrah, tidak bawa senjata sama sekali. Dihadang oleh orang-orang kafir Quraisy di daerah namanya Hudaybiyah. Nah, disinilah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Begitu ceritanya. Perjanjian Hudaybiyah, salah satu klausul dari perjanjian tersebut adalah tahun ini nggak boleh umroh, tahun depan baru boleh. Tahun ke-7 Hijriah. Nah, itulah saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah radhiyallahu anha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akhirnya menggauli Maimunah di daerah namanya Saraf, antara kota Mekah dengan kota Madinah, sepeninggal suami beliau, yaitu yang bernama atau berkunyah Abu Raham bin Abdul Uzza. Abu Raham bin Abdul Uzza, suami dari Maimunah. Dan Maimunah radhiyallahu anha adalah wanita terakhir yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Maimunah wafat di Saraf. Digauli pertama oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di Saraf, sebuah tempat antara kota Mekah kota Madinah, dan wafat juga di mana? Di Saraf. Ya, tahun 51 Hijriyah. Ini Maimunah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, di sini disebutkan Maimunah binti Al-Harith radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW, mengatakan, aku meletakkan air untuk mandi janabah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau lantas menuangkan air. Menuangkan, ya bahasa Arabnya akfa, yaitu amal al-ina liyasubba minhul ma, yang artinya memiringkan bejana untuk bisa airnya tertuangkan pada tangan kirinya, dengan tangan kanannya pada tak. Jadi begini, ya, ini tangan kanan memegang bejana yang berisi air, kemudian dituangkan pada tangan kirinya sebanyak 2 atau 3 kali, ya, sebanyak 2 atau 3 kali. Beliau lalu membasuh kemaluannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemaluan dalam bahasa Arab al-farju. Apa itu al-farju? Ma bainar rijlain, yaitu anggota tubuh yang di antara 2 kaki. Itu namanya kemaluan. Dalam bahasa Arabnya al-farju. Kenapa dinamakan al-farju? Li'annahuma bainar rijlain. Karena kedua-duanya di antara 2, baik itu kemaluan laki-laki, kemaluan perempuan, di antara dua kaki. Makanya disebut dengan al-farj. Al-farj artinya adalah kekosongan. Makanya antara 2 kaki kan ada kekosongan. Nah, disitulah kemaluan. Jadi subhanallah, bahasa Arab itu luas sekali, ya.
Kan ada kalau imam mengatakan suddul furaj, kata Nabi Muhammad SAW kalau sedang sholat, isi yang kosong, suddul furaj. Itu diambil dari kata al-farju yang artinya kekosongan. Bagian yang kosong antara dua kaki itulah disebut dengan kemaluan. Kemudian beliau menepuk tangan pada tanah atau tembok sebanyak 2 atau 3 kali. Beliau lantas, tangan pada tanah atau tembok sebanyak 2 kali. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini tujuannya adalah liyuzila ma 'alaiha min lazwajatin najasah, yaitu menghilangkan apa yang ada pada tangan najis tadi. Ini kan tangannya membasuh kemaluan karena ada bekas najis, ya, maka dibasuh dengan cara memukulkan ke tanah, lantai ataupun ke tembok. Maka dianjurkan bagi orang yang beristinja dengan air, jika telah selesai beristinja dengan air, maka dia disunahkan untuk menggisiknya ke lantai atau ke dinding, atau zaman sekarang dengan sabun, ya, karena lantai dulu kan tidak sama dengan lantai sekarang yang pakai keramik. Kalau ke lantai sama aja licinnya, tambah licin pulang. Maka pakai sabun, ya, pakai sabun agar hilang najisnya tersebut. Kemudian di sini disebutkan beliau lantas berkumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung, membasuh wajah dan kedua lengannya. Ini sudah dipahami. Beliau kemudian mengguyur air di atas kepalanya, lantas membasuh anggota tubuh yang lainnya. Beliau lalu menjauh dan mencuci kedua kakinya. Maksudnya sesudah mengerjakan atas, tinggal kaki nih, maka beliau pindah tempat, lalu membasuh kakinya di pindah tempat tersebut. Apakah harus keluar kamar mandi, basah kamar pian? Basah rumah pian? Enggak, di samping, misalkan ini kamar mandi, segini kamar mandinya, mandinya di sini, maka pindah tempat di sini untuk membasuh kaki. Maimunah radhiyallahu anha berkata, aku lantas mendatangi beliau dengan membawa kain, bahasa kita anduk sekarang, ya. Akan tetapi beliau tidak menghendakinya, ditolak oleh Rasulullah SAW. Ini bukan berarti tidak boleh memakai anduk, tapi beliau pada waktu itu tidak memakainya, dan beliau hanya menghilangkannya dengan apa? Dengan tangan saja, menghilangkan bekas air tersebut. Taib. Ada beberapa faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, yaitu permasalahan-permasalahan dari 3 hadis yang sudah kita pelajari, ya. Hadis bahkan berapa hadis tuh? 34 hadis, 31, 32, 33, 34. 4 hadis. Permasalahan yang pertama yaitu hukum mengucapkan basmalah sebelum mandi junub, apa hukumnya? Maka ini telah kita pelajari saat berwudu, bahwa mengucapkan basmalah untuk mandi dan untuk wudu adalah dianjurkan. Dianjurkan. Bahkan kalau wudu dianjurkan, maka mandi pun lebih dianjurkan lagi. Kenapa? Karena mandi lebih besar pensuciannya. Kalau wudu untuk mensucikan hadas kecil, ya, sedangkan mandi mensucikan hadas besar, maka dianjurkan, ya, tapi tidak wajib. Jadi kalau seandainya ada orang tidak memakai basmalah saat mau berwudu, wudunya sah atau tidak? Sah, karena hukumnya hanya sunnah, dianjurkan. Baik. Permasalahan yang kedua, hukum berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung saat mandi junub. Ini juga terjadi ikhtilaf di antara para ulama, sama dalam perkara wudu. Dan pendapat yang kita kuatkan adalah bahwa berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, hukumnya apa? Wajib saat wudu dan saat mandi junub. Wajib saat mandi wudu dan saat mandi junub. Nah, kemudian permasalahan yang ketiga, kapan membasuh kedua telapak tangan dalam mandi?
Kapan membasuh kedua telapak tangan dalam mandi? Maka kalau kita lihat dari hadis Maimunah tadi radhiyallahu anha, hadis yang ke-34, bahwa membasuh kedua telapak tangan sebelum apa? Ya, sebelum apa? Membasuh kemaluan. Catat itu baik-baik. Membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh kemaluan. Imam Nawawi rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau Al-Muhadzab, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, kamalu ghuslil janabah an yabda al-mughtasilu fayaghsilu kaffaihi thalathan qabla idkhalihima fil ina. Kesempurnaan mandi junub adalah seorang yang mandi memulai dengan membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali sebelum memasukkan tangannya ke dalam bejana. Thumma yaghsilu ma 'ala farjihi wa sa'iri badanihi minal adha. Kemudian membasuh apa yang pada kemaluannya atau badannya dari kotoran-kotoran. Dia basuh. Thumma yatawaddau wudhu'a lis-shalah bikamali. Kemudian dia baru wudu seperti wudunya salat dengan sempurna. Nah, ini menunjukkan bahwa membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh kemaluan saat mandi junub. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau berkata, fihi taqdimu ghuslil kaffaini ala ghuslil farji. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran mendahulukan membasuh kedua telapak tangan sebelum membasuh kemaluan. Liman yuridul ightirab. Siapa yang ingin mandinya dengan cara memakai apa? Gayung. Li'alla yudkhilahuma fil ma' wa fihima ma la'allahu yastaqdhir. Jangan sampai dia memasukkan kedua telapak tangannya dalam keadaan kedua telapak tangannya masih kotor. Fama in kana al-ma' fi ibriq mathalan fal aula taqdimu ghusl farji litawalli a'dha'il wudu. Adapun, nah ini cerdasnya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Adapun kalau seandainya airnya itu di kendi, kalau kita sekarang shower, maka yang lebih didahulukan adalah membasuh apa? Membasuh kemaluan. Baru setelah itu membasuh telapak tangan. Karena begitulah urutan berapa? Berwudu. Kan kalau kita berwudu kan telapak tangan dulu. Baru setelah itu berkumur-kumur sama masukkan air ke hidung. Betul tidak? Nah, ini perhatikannya. Ini kalau seandainya pakai bak, maka pian basuh tangan dulu. Basuh tangan dulu. Ya, baru basuh kemaluan. Tapi kalau seandainya pakai shower, pakai ledeng, ya, maka yang dilakukan apa? Basuh kemaluan dulu. Baru setelah itu membasuh kedua telapak tangan. Nah, waktu kita habis ya, 8.20 sudah. Insyaallah masih panjang ini pembicaraan tentang permasalahan-permasalahan dari 4 hadis yang kita pelajari pada malam hari ini. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.